Salah satu pemain timnas Indonesia yang namanya semakin melejit, Nathan Choi Aon pernah mengungkapkan bagaimana perasaan setelah menjalani proses naturalisasi dan menjadi WNI. Kita tahu jika Nathan Choi Aon kini menjadi salah satu pemain yang cukup penting di dalam skuad timnas Indonesia. Sejak resmi menjadi WNI, Nathan Choi Aon langsung menjadi bagian penting untuk timnas Indonesia. Nathan selalu menjadi pilihan utama bagi Shin Tae-yong baik di timnas Indonesia senior maupun U23. Maka tak heran nama dari Nathan Choi Aon pun mulai mendapat banyak perhatian dari fans Garuda. Di balik kepopuleran Nathan, pemain yang saat ini membela Swansea City itu ternyata pernah mengungkapkan perasaannya bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat dirinya diwawancarai oleh salah satu media dari Inggris, BBC. Nathan mengatakan jika bergabung dengan timnas Indonesia merupakan satu hal luar biasa. Bagi Nathan, fans Indonesia adalah fans luar biasa dan sangat totalitas mendukung mereka. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya. Dan tentu saja yang kami lakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan, kata Nathan Choi Aon ke media BBC. Menariknya, Nathan Choi Aon tersebut mengaku jika dukungan seperti itu tidak ada di Belanda. Tidak terlalu mengejutkan, tapi ketika tiba di hotel dan melihat semua orang banyak sekali penggemar. Saya pikir lebih besar daripada di Belanda. Jadi pertama kali melihat itu saya merasa terkejut, ungkap Nathan melanjutkan. Tak hanya itu, Nathan Choi Aon juga mengatakan jika dirinya memiliki keinginan untuk membawa timnas Indonesia ke level tertinggi. Menurut saya kami bisa menempatkan negara ini di peta sepak bola Asia. Pertama kali main di GBK sangat menyenangkan. Jelas Nathan. Seperti kita tahu jika kini timnas Indonesia tengah berjuang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup C, timnas Indonesia harus bersaing dengan 3 negara langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Selain 3 negara itu, timnas Indonesia juga masih harus bersaing dengan Bahrain dan Cina di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjuangan timnas Indonesia untuk melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, tidak akan sendiri. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengatakan bahwa akan ada ribuan supporter timnas Indonesia yang hadir langsung ke Bahrain. Saat dihubungi bolasport.com, Sumarji mengatakan bahwa PSSI sebelumnya sudah mengirimkan surat kepada Federasi Sepak Bola Bahrain. Surat itu dikirimkan untuk meminta kuota tiket bagi supporter timnas Indonesia. Sebelumnya banyak sekali para supporter timnas Indonesia yang ingin datang langsung ke Bahrain. Mereka datang dari beberapa negara yang berdekatan langsung dengan Bahrain seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Banyaknya supporter timnas Indonesia di negara Asia Barat itu memang sudah terlihat saat melawan Arab Saudi bulan lalu. Kala itu, ribuan supporter timnas Indonesia datang langsung untuk memberikan dukungan kepada tim merah putih. Jadi sejak kemarin kami PSSI sudah bersurat secara resmi kepada Federasi Sepak Bola Bahrain perihal kedatangan supporter timnas Indonesia, kata Sumarji, Sabtu, 5 Oktober 2024. Kata Sumarji, PSSI meminta jatah tiket sebanyak 2.000 lembar untuk supporter timnas Indonesia. Kuota supporter untuk timnas Indonesia diterima dengan baik oleh pihak Bahrain. Supporter timnas Indonesia mendapatkan kuota tiket karena sesuai regulasi dari FIFA. Kaitan mendapatkan kuota tiket kami kan sesuai dengan 5% jumlah kapasitas stadion di sana. Jadi itu yang kami perjuangkan, kata Sumarji. Sementara itu,
Shin Tae-yong memanggil 27 pemain ke timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Pemain timnas Indonesia akan berangkat ke Bahrain melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang, pada Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Momok timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Nguyen Tin Linh, mengaku bosan melihat tim nasional negaranya menelan kekalahan terus-menerus. Hal itu disampaikan Nguyen Tin Linh jelang laga uji coba timnas Vietnam melawan India pada FIFA Matchday Oktober 2024. Timnas Vietnam akan melakoni 2 pertandingan uji coba melawan India setelah Lebanon mengalami kendala penerbangan ke Hanau. Laga pertama Vietnam versus India digelar pada Rabu, 9 Oktober 2024, di Stadion Tien Truong, Nam Dinh. Sementara pertandingan kedua digelar di tempat yang sama pada Sabtu, 12 Oktober 2024, Vietnam pun diharapkan mampu meraih kemenangan. Untuk 2 pertandingan ini, Kim Sang SIK memanggil 27 pemain untuk memperkuat skuad The Golden Star Warriors. Termasuk salah satunya striker 26 tahun yang pernah jadi momok timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022, Nguyen Tin Linh. 2 gol Tin Linh pada semifinal leg kedua Piala AFF 2022 yang digelar di Hanau pada 9 Januari 2023, membawa Vietnam unggul 2-0 atas Indonesia. Setelah sebelumnya hanya bermain imbang 0-0 di Gelora Bung Karno, hasil itu membuat timnas Indonesia tersingkir di semifinal. Namun itu dulu, momen-momen yang dirindukan Tin Linh yang kini bosan melihat Vietnam selalu menelan kekalahan. Vietnam memang sedang menjalani tahun yang buruk pada 2024 ini, melakoni 10 laga dengan hanya sekali menang dan menelan 9 kali kekalahan. Teranyar saat melawan Thailand dan Rusia pada FIFA Matchday September lalu. Karena itu Tin Linh berharap Vietnam bisa menang atas India. Selain untuk menyelamatkan wajah sepak bola Vietnam, juga memberi kebahagiaan kepada para penggemar skuad berjuluk prajurit bintang emas ini. Seperti diketahui, timnas Vietnam akan bertanding melawan India pada 12 Oktober, ucap Tin Linh. Dan mudah-mudahan tidak hanya Linh sendiri tetapi seluruh tim akan bermain bagus untuk meraih kemenangan bagi para penggemar. Kemarin tim belum mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu, Linh ingin di pertandingan mendatang, seluruh tim akan bermain lebih baik demi wajah sepak bola Vietnam dan kebahagiaan para penggemar. Hal itu akan terwujud jika skuad Garuda mampu mengatasi perlawanan Bahrain dan Cina dalam laga lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ini dan berharap mampu melanjutkan perjalanan ke putaran final. Kemenangan atas Bahrain dan Cina harus diwujudkan, meski diakui bukan perkara mudah menumbangkan 2 tim tersebut. Akan tetapi, sang pelatih Shin Tae-yong punya modal berharga menghadapi keduanya. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan terjadi.